Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim dari Zahra serta ibu-ibu pengajian yang berkesempatan hadir pada sore hari ini yang kami hormati. Tentunya kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan satu kesempatan dari Allah, satu nikmat yang diberikan Allah, sehingga kita masih dapat bersama-sama hadir berkumpul di Masjid Al-Zahra ini dalam rangka melaksanakan kegiatan aktivitas kita yaitu pengajian setiap sore Jumat. Yang mudah-mudahan ibu-ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kemudian mudah-mudahan langkah kakinya atau tangannya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya serta pengikut-pengikut beliau yang setia datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semua tercatat atau tergolong sebagai umatnya yang berkah. Amin. Amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini kami akan berbicara sedikit atau sedikit tentang akikah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tradisi atau kebiasaan kita ya di kalangan kita, warga kita, kampung halaman kita ini, setiap kita ada kelahiran seorang bayi atau kita melahirkan seorang bayi, gitu ya, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu biasanya kita adakan semacam syukuran, ya, syukuran ataupun akikah. Kenapa tujuannya? Tidak lain adalah untuk membersihkan daripada bayi, karena di situ ada hadis yang menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir, baik itu laki-laki maupun perempuan, itu tergadaikan. Artinya tergadaikan dengan akikah. Jadi apabila belum artinya diakikahkan, maka anak ini statusnya masih tergadaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi akikah ini adalah sebagai bentuk pertama rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian sebagai bentuk pembersih atau penebus daripada keadaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan tadi bahwa setiap anak lahir, perempuan atau laki-laki itu tergadaikan. Ini dari Imam Ahmad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tujuan daripada kita melaksanakan akikah ini? Pertama yaitu kita melaksanakan yaitu sunnah baginda Rasulullah, ya, baginda Rasulullah. Kemudian yang kedua, memberikan suatu kebahagiaan, ya, melahirkan suatu kebahagiaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak ataupun bayi. Kemudian di samping itu kita bisa memberikan kebahagiaan dengan cara bersilaturahmi kepada saudara tetangga, sahabat dan kerabat kita yang ada di kampung. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akikah ini sudah dijelaskan para sepakat para ulama kita, yang jumhur para ulama, bahwa akikah itu apabila laki-laki berapa ekor bu? Dua, ya. Jadi dua. Di sini tidak disebutkan kenapa sebabnya itu harus dua, ya. Namun di sini hanyalah secara simpelnya saja
Kalau laki-laki itu disebutkan akikah itu 2 ekor. Kalau perempuan 1 ekor. Namun sebaliknya ibu-ibu, apabila kita ada kemampuan, maka kita bisa beli 2 ekor bagi laki-laki. Tapi kalaupun kita tidak mampu, maka kita 1 pun boleh. Itu dari jundak, ya, dari Imam Jundak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akikah, apabila kita sudah menunaikan akikah ini, maka anak ini sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa maksudnya, sangat luar biasa peningkatan pada dirinya. Pertama, anak ini biasanya mudah atau dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah menerima pelajaran-pelajaran agama, ya. Kemudian biasanya dia nurut atau taat kepada orang tua. Jadi kebersihan yang ada pada dirinya ini oleh karena kita lakukan daripada perkara-perkara sunnah. Nah, sekarang ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akikah ini ada 2 hukum. Apa hukum akikah? Ibu-ibu sudah banyak ngerti ataupun paham, ya. Jadi hukum dari akikah ini ada 2. Yang pertama sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jadi kalau ditanya apa hukum melaksanakan akikah, yaitu sunnah muakkadah yang pertama. Tahu ibu-ibu yang namanya sunnah muakkadah? Sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang dianjurkan, ya. Karena apa? Dikatakan sunnah yaitu dilaksanakan apabila orang ini berkemampuan ataupun mempunyai harta benda atau mempunyai kekayaan sehingga mampu menyembelih akikah ataupun menyembelih hewan akikah. Nah, kemudian di situ dijelaskan ada perkara wajibnya, karena di situ dikatakan tadi berdasarkan hadis setiap anak yang dilahirkan itu tergadaikan. Maka itu sebabnya dijadikan mengarah ke wajibnya. Namun apabila kita memang sama sekali tidak ada kemampuan untuk itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi boleh hati kita gugurkan, jadi tiadakan atau gugur apabila kita tidak mampu untuk melaksanakan itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa manfaat dan guna daripada kita melaksanakan daripada akikah tersebut? Jadi ada beberapa manfaat kita melaksanakan akikah tersebut. Di sini sudah kami ikuti tadi. Yang pertama harus kita lakukan seorang ayah atau seorang yang menyembelih kurban, yaitu menyembelih kurban ataupun kambing. Jadi di sini dianjurkan ya menyembelih kambing. Jadi akikah itu ada pernah nggak yang melakukan itu penyembelihan sapi? Tidak ada, ya. Jadi di situ hanya diperintahkan kambing, ya, menyembelih kambing. Kemudian ukuran kambing ini sebagaimana ukuran kurban, ya, ukuran kurban. Kalau misalkan kurban itu 2 tahun untuk kambing, ya. Untuk domba itu bisa 1 tahun juga bisa, ya, kalau ukuran domba. Kalau kambing biasa itu 2 tahun sebagaimana seperti ukuran kurban. Kemudian ukurannya sehat, ya, tidak cacat artinya, ya. Pokoknya yang setara ataupun seperti sama dengan syarat-syarat kurban. Itu yang diperbolehkan di dalam penyembelihan hewan akikah ini. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hikmah daripada akikah ini yaitu menunjukkan rasa syukur, ya. Menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas memberikan karunia ataupun nikmat yaitu berupa seorang bayi ataupun seorang anak. Yang kedua yaitu sifat meneladani sunnah, yang dikatakan tadi, sifat melaksanakan sunnah, artinya sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua mempererat tali persaudaraan. Jadi dengan adanya kita melakukan acara syukuran ini, termasuk juga kita mempererat tali persaudaraan. Kemudian yaitu
turut merasa bergembira bisa berbagi dengan sanak saudara dan tetangga. Ibu-ibu ya, apabila kita melaksanakan acara kurban itu, jadi termasuk kita menyambung silaturahmi pada saudara, tetangga dan kerabat yang ada di dekat kita. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apabila orang telah mempunyai suatu kekayaan atau suatu harta yang lebih atau uang yang lebih, ya, tidak melaksanakan daripada akikah, maka di sini hukumnya adalah termasuk apa Bu ya? Termasuk melaksanakan suatu, tidak melaksanakan artinya perintah sunnah, ya, tidak perintah sunnah, dan juga dia tidak melaksanakan perintah wajib, ya. Sunnahnya yaitu apabila orang itu sudah berkemampuan. Di sini yang dijelaskan. Jadi termasuk kita apabila punya kemampuan tidak melaksanakan itu, termasuk kita sudah memboros-boroskan harta, memboros-boroskan atau mengumpulkan uang. Innal mubazzirina kanu ikhwana syaitani wa kunna syaitana lil kafir. Sesungguhnya pemborosan itu adalah termasuk saudara-saudara setan, dan setan adalah makhluk yang paling jahat. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu sedikit daripada pengertian daripada akikah. Jadi tradisi akikah ini ibu-ibu apabila kita laksanakan dalam setiap individu atau perorangan, ya, ini merupakan salah satu, bukan suatu pertandingan atau suatu kegiatan, akan tetapi di sini adalah salah satu yang dikatakan pertama adalah melaksanakan sunnah, ya. Jadi itu termasuk golongan sunnah. Jadi kalau kita lakukan artinya mendapatkan suatu kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya di dalam acara akikah ini disertai dengan acara syukuran, ya, pembacaan peramal-peramal seperti yang kita lakukan biasanya, ya. Kadang-kadang sekaligus, ya, pembacaan Yasin, juga pembacaan kirim Fatihah, kirim doa kepada ahli guru kita yang telah almarhumah, ya. Kemudian kembali ke masalah daging akikah tadi, ini kita bagikan kepada anak-anak yatim, ya. Kemudian kita bagi ke tetangga-tetangga sebelah, ya. Nah, ini kadang-kadang bentuk masak, ya, untuk masak. Apa ada di sini memberikan akikah itu yang biasa diberikan dalam bentuk mentah? Ada? Belum ya? Nah, insyaallah enggak ya. Jadi akikah itu ya kita bagikan kepada saudara-saudara tetangga kita, yang kemudian dibagikan kepada anak yatim, ya, dalam bentuk mata, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi daging kurban, daging akikah ini boleh, artinya yang tuh punya hajat atau akikah, yang punya akikah ini boleh kita makan, ya. Jadi ada yang bilang katanya nggak boleh, ya, sama dengan nazar, orang yang punya nazar nggak boleh makannya, nggak begitu, ya. Nah, kemudian ibu-ibu yang bersalah, ketika apa yang kita lakukan ketika akikah, yang kita lakukan pada akikah itu pertama adalah memotong rambut, ya. Jadi memotong rambut, ya, memotong rambut ini bukan berarti sudah digunting, sudah dimasukkan ke dalam air dogan itu, ada air dogan itu, ya. Biasanya kita digunting dimasukkan, bukan seperti itu, ya. Jadi rambut sang bayi tadi diambil, kemudian dikumpulkan, jumlah keseluruhannya, seluruh rambut itu dikumpulkan, kemudian ditimbang, ya. Itu secara hukum Islam. Tapi kita yang anehnya di sini bukan seperti itu. Kadang-kadang dipotong, dimasukkan ke dalam air dugan itu, ya, masuk ke dalam situ. Jadi makna itu apa itu, ya? Nah, seperti kita di Batu Raja itu seperti itu. Jadi saya maknai kenapa seperti itu. Jadi yang menurut aturan Islam, bayi itu dicukur sampai habis, kumpulkan seluruh rambut, kemudian ditimbang, ya. Jadi setelah ditimbang, kemudian kita
kita ganti dengan uang, kita ganti dengan perak, ya. Jadi berapa gram kita timbang, berapa jumlah timbangan tersebut, berapa gram. Kalau dia umpamanya 2 gram, ya 1 gram perak itu berapa, ya? 1 gram perak itu berapa? Kalau dia 2 gram, kalikan saja, ya. Nah, itulah misalnya kita bagi-bagikan kepada saudara-saudara, kita bagi-bagikan uang itu. Seperti di sini kan nggak tertentu Bu, ya, ditancap apa di daulat itu yang kayak bendera-bendera itu kan nggak tahu itu ukurannya berapa, ya, nggak tahu itu ukurannya. Apakah ukurannya itu 100.000 yang 2000 itu, ya? Apakah itu ukurannya 200.000? Kita nggak tahu. Namun sebetulnya, tapi ini karena sudah tradisi, ya monggo saja. Tapi kalau menurut sebetulnya Islam, rambut sampai dipotong ataupun dikumpulkan, kemudian ditimbang berapa gram jumlah semuanya, kemudian kita nilaikan dengan seharga perak, ya. Perak, ya. Apalagi kalau kita hargakan dengan emas, ya, itu lebih baik lagi kalau ada, ya. Jadi perak itu berapa 1 gramnya, kalikan saja berapa gram rambutnya. Nah, itulah kita uangkan, kita bagikan. Mestinya seperti itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tradisi-tradisi ini hanyalah sebagian ikut-ikutan, namun kita condong kepada pelaksanaan syukuran, ya. Jadi syukuran ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikannya. Kemudian kita menyambung silaturahmi dengan sanak saudara dan kerabat kita. Jadi itu saja ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini hanya sedikit mungkin, ya. Jadi walaupun hanya sedikit, insya Allah sebagai pengingat yang jelas, yang mudah-mudahan ibu-ibu semua, ya, sudah banyak paham, banyak mengerti, ya. Sudah banyak paham daripada saya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ibu nyambung, ya, apa yang maksud tujuan daripada akikah tersebut. Insya Allah untuk bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi motivasi kita ke depan bahwa acara akikah ini sangat luar biasa kemanfaatannya apabila kita laksanakan. Tapi jangan merasa kita minder atau bagaimana pun, kalau memang kita belum sempat melaksanakan, memang tidak dalam kemampuan, namun tetap gugur, ya. Artinya kalau kita tidak mampu, gugur, artinya kewajiban tersebut. Demikianlah ibu-ibu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan bila tutup walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih.